Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara para manajer di sebuah perusahaan itu mengambil keputusan-keputusan besar? Mereka nggak cuma pakai firasat loh, mereka punya semacam bahasa rahasia, sebuah bahasa angka yang ngebantu mereka merancang masa depan. Nah, itulah yang namanya akuntansi manajemen, dan sekarang kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, biar gampang, bayangin aja akuntansi itu punya dua muka. Muka pertama itu akuntansi keuangan. Anggap aja ini rapor resmi perusahaan nih. Isinya laporan buat orang luar, ngelihatnya ke belakang dan aturannya super ketat. Nah, muka yang satunya lagi, ini dia yang seru, adalah akuntansi manajemen. Ini tuh ibarat buku contekan internal, strategi rahasia yang dipakai manajer buat menang. Fokusnya ke masa mendatang dan aturannya jauh lebih fleksibel. Dan ini nih poin pentingnya. Akuntansi manajemen itu bukan sekedar laporan buat nunjukin kapal kita kemarin berlayar kemana. Bukan. Ini tuh alat yang dipakai manajer di balik layar buat mengemudikan kapal itu, bikin penyesuaian di tengah jalan, dan mastiin kapalnya sampai ke tujuan. Jadi ini soal navigasi aktif, bukan cuma nyatet sejarah perjalanan. Jadi gimana cara kerjanya di lapangan? Coba bayangin akuntansi manajemen itu kayak toolkit atau kotak peralatan yang isinya semua yang dibutuhin manajer buat ngejalanin 3 tugas utamanya. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, ada perencanaan. Di sini tujuan besar perusahaan dipecah jadi langkah-langkah nyata. Misalnya, mau produksi berapa banyak, butuh sumber daya apa aja. Kedua, pengendalian. Kita pasang target, terus kita bandingin hasilnya sama rencana. Udah sesuai target belum? Kalau melenceng, kenapa ya? Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, dengan semua data ini, para manajer bisa bikin pilihan cerdas buat nentuin arah perusahaan. Tapi, semua informasi itu datangnya dari mana? Dari mana semua data ini berasal? Ternyata, semuanya itu berawal dari satu konsep yang kelihatannya simple, tapi fundamental banget. Jawabannya adalah biaya. Buat seorang akuntan manajemen, ngertiin soal biaya itu segalanya. Ini tuh kayak atomnya, elemen paling dasar dari setiap keputusan bisnis. Tapi ternyata, nggak semua biaya itu diciptakan sama. Oke, ini pembagian yang paling utama. Pertama, ada biaya langsung. Gampang banget. Kalau Anda bikin kursi, biaya kayunya itu biaya langsung. Jelas kan? Kayunya nempel di kursinya. Terus, ada biaya tidak langsung. Contohnya sewa pabrik. Anda butuh pabriknya buat bikin kursi, tapi berapa persisnya porsi biaya sewa yang nempel di satu kursi itu? Nah, ini yang agak ribet. Nah, kalau kita jumlahin semua biaya yang paling jelas dan gampang dilacak tadi, bahan baku, upah orang yang rakit, dan pengeluaran langsung lainnya, kita dapat yang namanya biaya utama atau prime cost. Ini ibaratnya adalah jantung dari biaya pembuatan sebuah produk. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Gimana dong nasib biaya-biaya lain yang bikin pabriknya tetap jalan? Sewa, gaji supervisor, listrik, semua itu kan penting, tapi nggak bisa kita tunjuk langsung ke satu kursi. Jadi, diapain biaya-biaya ini? Kita sebut mereka overhead. Ini istilah umum buat semua biaya nggak langsung yang jadi penopang seluruh operasi. Tanpa overhead, ya produksi nggak bakal jalan. Ini adalah biaya untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Dan disinilah keajaibannya. Akuntan manajemen itu nggak cuek sama biaya overhead. Mereka punya sistem pinter buat ngebebanin atau alokasiin sebagian kecil dari total overhead ke setiap produk yang dibuat. Jadinya, biaya utama ditambah porsi overhead yang adil itu ngasih kita gambaran total biaya produk yang sebenarnya. Oke, jadi kita udah tahu bedanya biaya langsung dan tidak langsung. Tapi coba bayangin perusahaan raksasa yang transaksinya bisa ribuan setiap hari. Gimana cara mereka melacak semuanya dengan akurat? Coba bayangin skalanya. Dari beli klip kertas di bagian administrasi sampai pesan mesin jet yang harganya miliaran. Gimana caranya Anda ngatur data sebanyak itu biar tetap rapi? Pasti butuh sistem kan? Dan ini dia solusinya. Sistem pengkodian. Setiap pengeluaran, nggak peduli besar atau kecil, dikasih kode unik, persis kayak alamat rumah. Alamat ini ngasih tahu kita segalanya soal biaya itu. Datangnya dari mana, buat apa, dan siapa yang tanggung jawab. Yuk, kita bedah kodenya. A2 itu mungkin artinya divisi manufaktur. 002 bisa jadi unit spesifik di dalamnya, katakanlah lini perakitan 2. Dan 01154 itu kode unik buat barangnya. Dalam contoh ini, palu. Jadi, kode A2/002/1154 langsung ngasih tahu kita dengan presisi. Ini adalah pembelian palu untuk lini perakitan 2 di divisi manufaktur. Simple, tapi luar biasa kuat.
Nah, sekarang bagian paling kerennya. Katakanlah seorang manajer pengen tahu sesuatu. Dia nggak perlu bongkar-bongkar tumpukan kwitansi. Cukup ketik perintah sederhana ini. Tanda tanya di sini fungsinya kayak wildcard. Artinya tunjukin saya semua divisi dan semua pusat biaya. Dia cuma peduli satu hal, barang dengan kode 01154. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Dan jreng, dalam sekejap sistemnya ngasih jawaban. Manajer itu sekarang tahu persis berapa total uang yang udah dihabiskan buat beli palu di seluruh penjuru perusahaan. Ini mengubah data mentah jadi wawasan berharga cuma dalam hitungan detik. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Kita udah lihat gimana cara melacak setiap rupiah. Tapi, kenapa kita repot-repot ngelakuin itu? Sekarang, yuk kita hubungkan semua data ini ke gambaran yang lebih besar. Strategi bisnis. Jadi semua informasi ini ada di ujung jari Anda. Anda tahu persis biaya tiap produk, tiap departemen, tiap kegiatan. Pertanyaan besarnya adalah, terus kenapa? Mau diapain kekuatan ini? Nah ini dia, hasilnya. Dengan data biaya yang akurat, manajer bisa bikin keputusan strategis yang benar-benar cerdas. Mereka bisa nentuin harga jual yang pas. Mereka bisa memutusin produk mana yang harus digenjot dan mana yang mungkin harus dihentikan. Mereka bisa ngevaluasi apakah investasi baru itu masuk akal. Ini semua soal mengubah data jadi keuntungan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap keputusan penting dalam bisnis, mau luncurin produk X atau Y, mau buka pabrik di kota A atau B, semuanya punya konsekuensi biaya. Tanpa informasi biaya yang akurat, seorang manajer itu ibaratnya terbang dalam keadaan buta. Coba deh pikirin, laporan keuangan mungkin bilang kalau perusahaan Anda secara umum untung. Tapi akuntansi manajemen bikin Anda bisa nanya lebih dalam. Dari 10 produk yang Anda jual, mana sih yang jadi pahlawan tanpa tanda jasanya? Mana yang sebenarnya bikin rugi? Nah, punya informasi ini tuh krusial banget buat pertumbuhan strategis. Jadi, pada akhirnya, inilah intinya. Akuntansi keuangan mungkin tugasnya menghitung tumpukan kacang di akhir tahun. Tapi akuntansi manajemen itu ngasih kita kecerdasan buat tahu kacang mana yang paling untung, tanah mana yang paling subur, dan gimana cara menanam lebih banyak kacang juara di masa depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Nggak peduli Anda seorang manajer, pemilik bisnis, atau sekedar orang yang ingin tahu, coba pikirkan ini. Angka-angka di sekitar Anda itu selalu menceritakan sebuah kisah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mendengarkannya?